Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu pada pelajaran Bahasa Indonesia kelas 11 semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Salam kangen untuk kalian semua yang ada di rumah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Bapak Ibu yang ada di rumah maupun di sekolah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Pada pertemuan ini kita akan membahas materi kita bab 3, yaitu mengulas dan menilai buku melalui resensi. Namun sebelum kegiatan ini kita mulai, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang akan dibahas dalam bab 3 ini adalah pengertian, fungsi, dan tujuan teks resensi. Yang B, unsur-unsur atau struktur perbandingan teks resensi. C, penyusunan resensi. D, analisis kebahasan resensi. Dan E, konstruksi resensi buku kumpulan cerita pendek atau novel yang dibaca. Kata resensi berasal dari serapan bahasa Belanda yaitu recensie atau dari bahasa Latin yaitu recensio, yang berarti memeriksa kembali, menimbang, dan menilai. Resensi merupakan cara menghargai tulisan atau karya orang lain dengan memberikan komentar yang objektif. Resensi biasanya dimuat dalam surat kabar, majalah, atau media elektronik. Sebelum meresensi, peresensi harus membaca buku yang akan diresensi terlebih dahulu. Peresensi harus memiliki pengetahuan yang memadai, terutama yang berhubungan dengan isi buku yang akan diresensi. Peresensi maksudnya adalah orang yang membuat resensi. Apa pengertian dari resensi? Resensi adalah penilaian terhadap karya orang lain dengan memberikan pertimbangan baik dan buruk suatu karya tersebut secara objektif. Resensi biasanya mengupas buku, film, atau drama. Istilah lain dari resensi adalah bedah atau kupasan atau review. Fungsi resensi. Fungsi resensi bagi penulis adalah untuk mendapatkan umpan balik dan saran tentang buku yang ditulis. Yang kedua, bagi penerbit untuk memperkenalkan buku-buku yang diterbitkan. Dan bagi penulis media massa yaitu sebagai sarana dalam menguji atau mengembangkan suatu topik atau masalah. Kemudian tujuan penulisan resensi. Yang pertama, menimbang agar buku memperoleh perhatian dari orang yang belum membaca buku. Yang kedua, memberikan penilaian dan penghargaan terhadap isi buku sehingga penilaian itu diketahui oleh khalayak. Yang ketiga, melihat kesesuaian latar belakang pendidikan pengarang dengan bahan yang ditulis. 4. Menghargai keunggulan penulisan sebuah buku. Yang kelima, mengungkapkan kelemahan atau penulisan dan sistem penulisan. Dan yang keenam, memberikan pujian atau kritik terhadap bobot ilmiah atau nilai karya seseorang. Yang B yaitu unsur-unsur atau struktur dan bahan dan maksudnya unsur-unsur atau struktur dan perbandingan teks resensi. Unsur-unsur yang pertama yaitu ada judul resensi. Judul resensi harus sesuai dengan keseluruhan isi resensi. Kemudian identitas buku. Identitas buku mencakup judul buku, jenis buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, cetakan keberapa, dan jumlah halaman. Berikutnya pendahuluan atau pembuka resensi. Bagian pendahuluan berisi landasan berpikir peresensi. Biasanya mengemukakan tema dan deskripsi buku secara singkat. Isi resensi. Isi resensi merupakan bagian inti resensi, meliputi sinopsis, kelemahan, dan kekurangan buku. Kemudian bagian penutup. Bagian penutup berisi pemaparan
untuk siapa buku tersebut dan apa tujuan dari buku tersebut. Penulisan lisensi harus mengemukakan nilai yang diperolehnya terhadap buku yang dilisensi dan imbauan-imbauan untuk pembaca. Kemudian penyusunan teks lisensi. Identifikasi buku yang dilisensi. Sebelum menyusun sebuah lisensi, sebaiknya Anda mengenali atau mengidentifikasi buku yang akan dilisensi. Identifikasi buku meliputi judul buku, jenis buku, pengarang, penerbit atau tahun terbit, cetakan keberapa, dan jumlah halaman. Pelisensi harus menunjukkan jenis buku yang dilisensi termasuk fiksi atau non-fiksi. Kemudian penyusunan lisensi. Sebelum membuat lisensi, pelisensi harus membaca buku yang akan dilisensi terlebih dahulu. Sebaiknya pelisensi memiliki pengetahuan yang memadai, terutama yang berhubungan dengan buku yang akan dilisensi. Syarat menyusun lisensi. Ada data buku meliputi nama pengarang, penerbit, tahun terbit, dan tebal buku. Pendahuluan berisi perbandingan dengan karya sebelumnya, biografi pengarang, atau unsur yang berhubungan dengan tema atau isi. Ada ulasan singkat terhadap buku tersebut dan harus bermanfaat untuk pembaca pada umumnya. Langkah menyusun lisensi. 1. Membaca dan memahami isi buku yang akan dilisensi. 2. Membuat judul lisensi. 3. Menyusun data buku. 4. Membuat pembukaan. 5. Membuat isi atau tubuh lisensi, yaitu ada sinopsis, ulasan singkat tentang poin utama dari isi buku, serta keunggulan dan kelemahan buku. Dan yang keenam yaitu membuat penutup dari lisensi buku. Nah, ini contoh lisensi buku. Ya, contoh lisensi teks dari buku. Analisis kebahasaan dari teks lisensi harus mengikuti kaidah bahasa Indonesia yang disempurnakan. Kaidah kebahasaan dari teks lisensi. Ada beberapa hal. Yang pertama yaitu ada pronomina. Pronomina adalah kata ganti atau jenis kata ganti yang menggantikan nomina atau frasa nomina. Contoh pronomina sebagai berikut. Kata ganti orang, misalnya saudara, bapak, ibu, nyonya, tuan, ia, dan dia. Kata ganti pemilik, contohnya ku, mu, nya. Kemudian konjungsi. Konjungsi adalah kata tugas atau kata penghubung yang berfungsi menghubungkan dua buah klausa, kalimat, atau paragraf. Konjungsi yang sering digunakan dalam lisensi adalah sebagai berikut. Konjungsi koordinatif, misalnya dan, atau, tetapi. Konjungsi subordinatif, misalnya ada jika, agar, meskipun, sebagai, sebab, karena, maka, sesudah, sebelum, dan sementara. Konjungsi korelatif, misalnya maupun, bukan, melainkan, tetapi. Konjungsi antar kalimat, misalnya sebaliknya, di samping itu, dan selanjutnya. Kemudian ada ungkapan perbandingan. Contoh daripada, sebagaimana, demikian halnya, berbeda dengan, seperti, serupa dengan. Selanjutnya ada preposisi. Preposisi adalah kata tugas yang berfungsi sebagai kata pembentuk frasa preposisional. Contohnya di, ke, dari, pada, daripada, dengan, secara, tanpa, bagi. Berikutnya istilah. Istilah adalah kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan makna konsep,
proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Istilah khusus adalah istilah yang digunakan untuk bidang tertentu dan pemakaiannya hanya dipahami oleh orang yang berkecimpung dalam bidang tersebut. Berikutnya ada nomina atau kata benda. Nomina atau kata benda adalah kelas kata yang menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda atau segala yang dibenarkan. Kata benda dibagi menjadi dua jenis, yaitu kata benda konkret dan kata benda abstrak. Contoh kata benda konkret adalah meja, buku, dan bola. Sedangkan contoh dari kata benda abstrak yaitu pikiran dan angin. Nomina juga dibedakan menjadi dua, yaitu nomina dasar dan nomina turunan. Yang berikutnya ada verba atau kata kerja. Verba atau kata kerja yang menggambarkan proses pembuatan atau keadaan. Verba juga disebut dengan kata kerja. Verba dibedakan menjadi dua, yaitu ada verba aktif dan verba pasif. Yang dimaksud dengan verba aktif adalah verba yang subjeknya berperan sebagai pelaku atau menunjukkan tindakan atau perbuatan. Contoh kalimatnya, Davina sedang membaca buku cerita. Davina sebagai subjek dalam kalimat tersebut. Kemudian yang dimaksud dengan verba pasif adalah verba yang subjeknya berperan sebagai penderita atau sasaran tindakan atau hasil. Contohnya, buku cerita sedang dibaca oleh Davina. Dalam kalimat pasif itu buku cerita sebagai subjek dalam kalimat tersebut. Yang terakhir ada kata kerja material dan kata kerja relasional. Kata kerja material adalah kata-kata kerja yang menyatakan kegiatan fisik dalam proses. Misalnya makan, minum, membawa, berbicara, melamun, dan lain-lain. Sedangkan kata kerja relasional adalah kata kerja yang biasanya melengkapi dalam predikat. Misalnya ada perlu, sangat, merupakan, harap, bisa, dan lain-lain. Selanjutnya yang bagian Yang bagian E yaitu konstruksi resensi dari buku kumpulan cerpen. Yang dibahas dalam bagian E yaitu yang pertama syarat penulis cerpen. Syarat penulis resensi maksudnya. Syarat penulis resensi yang pertama, penulis harus memiliki pengetahuan di bidangnya. Misalnya penulis resensi buku, kumpulan cerpen, atau novel harus memiliki pengetahuan tentang teori cerpen atau novel. Yang kedua, penulis harus memiliki kemampuan menganalisis unsur intrinsik dan ekstrinsik cerpen atau novel. Yang ketiga, penulis harus memiliki pengetahuan dalam membandingkan karya lain yang sejenis, sehingga ia mampu menemukan kelemahan dan keunggulan dari sebuah karya. Unsur-unsur dalam diskusi resensi buku. 1. Topik permasalahan yang menjadi bahan diskusi. 2. Tujuan pelaksanaan diskusi. 3. Pelaksanaan diskusi. 4. Peserta diskusi. Langkah penyusunan ulasan buku fiksi yang dibaca. 1. Membaca dan memahami isi buku yang akan diulas atau diresensi. 2. Menyampaikan atau menyajikan fisik buku tersebut seperti judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, dan jumlah halaman. 3. Menggambarkan isi buku secara keseluruhan bab per bab termasuk maksud dan tujuan penulisan buku. 4. Membahas dan mengkritik fisik buku tersebut, baik dari segi redaksi, desain grafis, pemilihan huruf, ukuran huruf, dan poin, dan kemudian perwajahan atau layout maupun sampul atau cover. Memberi pendapat tentang keunggulan dan kelemahan isi buku. Dan yang keenam, mengajak pembaca untuk membaca buku tersebut
beserta manfaat yang akan didapatkannya. Untuk selanjutnya, ini ada contoh resensi cerpen penulis tua karya Haryo Pamungkas. Nah, bisa kalian lihat di sini contoh-contohnya ya, bisa kalian baca. Dan kalian pertemuan yang lalu ya sudah mengumpulkan contoh-contoh resensi yang kalian cari di internet. Ini bisa kalian baca sendiri. Nah, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sebelum pembelajaran ini kita tutup, marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian kalian.